Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Guru kita yang mulia Umi Ustazah Hajah Halimatus Sa'diyah beserta segenap keluarga besar, mudah-mudahan guru kita berikut dengan keluarga panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang diniatin diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi urusan guru kita, urusan dunia dan urusan akhiratnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal. Guru kita Umi Ustazah Hajah Aan Nurjana, Ustazah Hajah Lili, Ustazah banyak banget ini. Saya kalau udah di sini udah nggak usah disebutin, udah pokoknya sama mukanya cakep juga Ustazah udah. Saya doain guru-guru kita, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu, saya diri dah. Soalnya yang belakang beda aku itu tuh. Ntar pulang lehernya panjang, saya disalahin. Pagi ini ngaji sekaligus ratib. Betul apa kagak? Guru kita akan berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Allah berikan selalu petunjuk dan perlindungan, dan Allah berikan keselamatan perjalanan sampai pulang menjadi haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, yang semuanya mendapatkan ganjaran pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah paling enak setelah nikah haji. Setelah nikah haji. Nikah dulu. Jadi haji belakangan. Jadi ibadah yang paling enak nikah. Habis nikah haji. Jadi kalau ada yang pengen nikah sama pengen haji, lebih baik pengen nikah dulu. Yang penting laki sama perempuan, perempuan sama, jangan kayak orang PA di luar sono. Luar banyak orang PA, laki pengennya sama laki, perempuan pengennya itu namanya orang yang gola barak lu, yang somplak akalnya. Jelas dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sampai akhir udah itu apal semua orang ada di undangan sih. Iya, lagi sekarang musim haji, musim orang kawinin, di undangan tadi itu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, makanya ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Allah ciptain laki-laki sama perempuan supaya dipasangin. Supaya dipasang. Di dalam Al-Quran yang lain, surah yang lain, ayat yang lain, surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala apa yang Allah ciptain di jagat raya ini, semuanya berpasang-pasangan. Artinya apa? Karena semuanya berpasang-pasangan, ngomongin soal nikah, laki pasangannya sama perempuan pasangannya sama. Kenapa bisa model kayak begitu? Karena kalau laki ketemu sama perempuan, Allah izinin dalam bingkai rumah tangga akan lahir Udin, Amat, Ucup, Tuti, Sri.
berikutnya. Karena hidup ini harus terus berjalan. Yang tua model kayak begini, seiring berjalannya waktu mampus. Maaf ini. Maaf. Ini yang tua-tua begini seiring berjalannya waktu, nggak usah pakai nungguin tua. Anaknya Kang Emil, usianya baru 22 tahun, meninggal dunia. Innalillahi. Siapa itu Eril yang usianya cuma 22 tahun tapi meninggalnya model kayak waliullah besar yang semua orang kehilangan, dari ujung rumah sampai ujung kuburan semua orang keluar ngedoain dia. Semua stasiun TV di Indonesia nyarin siapa itu orang, usianya 22 tahun, ada apa sama itu orang. Saya emang nggak habis pikir itu orang. Ini dahsyat ini orang ini. Ini jarang ditemuin model kayak ini orang ini. Ini almarhum Eril, kalau bukan karena Allah kasih kesayangan kepadanya, nggak mungkin orang semua bergerak keluar rumah ngedoain beliau. Yang kagak keluar rumah aja melihat TV nenek-nenek netesin air mata. Padahal cucunya bukan, anaknya bukan, mantunya bukan, apa lu yang pada netesin air mata? Kalau bukan Allah yang gerakin nggak mungkin. Betul apa kagak? Kenapa bisa begitu? Karena Allah sayang sama almarhum Eril. Bisa begitu karena Eril selama hidupnya sayang sama orang. Tuh. Usianya 22 tahun, nggak mau dia punya duit kebanyakan di kantong, udah mau berbagi aja sama orang. Dan ternyata setelah meninggal dunia, testimoni mulai bermuncul-munculan bahwa berapa banyak anak yatim yang tiap mau lebaran diajak ke mall, dibeliin baju lebaran. Betapa banyak tukang becak, tukang ojek yang ada di jalanan, yang setiap harinya pagi, siang, sore dikasih makan sama Eril secara bergantian naik motor. Dan itu baru keluar. Nabi yang katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin apa aja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh para malaikat di langit. Ini usia 22 tahun, tapi menghabiskan umurnya, selesai daripada kehidupannya Allah dengan kehidupan yang sempurna. Ini model kayak begini kok mati kita pengen ini. Betul loh kagak? Pengen gak mati model kayak begini? Susah kayaknya sih. Iya, bagi sayur sama tetangga aja rada berat. Bagaimana mau mati model kayak Eril? Punya duit romanya sayang banget, ngeliat tukang minta-minta gedeg aja. Ngeliat anak yatim sewot bener. Punya duit 5.000 sama 2.000, yang bisa dilakuin yang mana? Jom. Tuh, 2.000. Maka pernikahan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, seiring berjalannya waktu Allah kasih keturunan untuk apa? Menggantikan kematian. Supaya roda kehidupan ini terus berjalan. Lah kalau laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan, selesai kehidupan. Kenapa? Udah nggak ada lagi perkembangbiakan. Laki ketemu sama laki, maaf, sekalipun itu laki ngeluarin sperma 3 gelas kagak bakalan gunting. Ini ngomong ada galak nih. Tapi sekarang judulnya begitu soalnya udah PA, udah ber-PA. Laki sama laki ketemu, dia bercinta dalam satu kamar, biar kata 3 gelas sperma dikeluarin gak bakalan gunting. Wallahi kagak bakalan gunting. Tapi kalau laki sama perempuan, hubungan di dalam kamar, dalam bingkai rumah tangga pernikahan, yang angkat
gelas. Jangankan 3, kadang istri saking suburnya baru disangkutin anduk basah aja gunting. Allah, saking suburnya baru disangkutin anduk basah gunting. Ini perempuan yang disuruh dicari sama Nabi. Kalau nyari perempuan buat istri, cari perempuan yang keibuan. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hai laki-laki, kalau pengen nyari perempuan buat istri, cari perempuan yang keibuan. Perempuan yang keibuan bagaimana ya Rasul? Perempuan yang doyan bikin anak. Karena nanti di hari kiamat, aku kalau kata Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain akan berlomba-lomba main banyak-banyakan umat. Kalau umat Islam sering bikin anak, maka nanti di hari kiamat umat Islam akan banyak. Alhamdulillah. Bunting lagi kok. Gimana caranya bunting lagi? Semakin banyak perempuan yang bunting dalam bingkai rumah tangga, semakin jauh datangnya kiamat. Semakin banyak perempuan yang bunting dalam bingkai rumah tangga, semakin jauh datangnya kiamat. Kenapa? Karena tanda-tanda nanti datangnya kiamat, perempuan udah nggak lagi mau bunting. Ini sekarang udah mulai banyak nih. Neng bikin dedek barunya. Nah, ini belum gede. Lu makan enak banget cuman doang. Kan yang capek gua, yang bunting gua, yang lahirin gua, yang ngeden gua, yang berdarah-berdarah gua. Habis laki diomelin. Ini kalau begini tandanya kiamat mau deket. Jadi laki-laki bisikin aja kuping istri, biar kiamat jauh neng. Istri yang ngaji, kamu udah kancing mulai rontok, atuh. Jadi udah dipasangin laki sama perempuan, betul apa enggak? Dan jangan coba-coba ngelawan Quran. Saya kalau kejadian di Amerika saya kagak kaget. Kalau kejadian di dunia barat, dunia Eropa saya kagak kaget. Ini kejadiannya di Gresik, Jawa Timur. Gresik, Jawa Timur, laki-laki pengen nikah sama kambing dan apa dinikahin sama kambing. Na'udzubillah. Ini perempuan cakep-cakep banget. Saya kalau jadi perempuan saya terhina. Kenapa? Karena saya romanya lebih jelek daripada kambing. Lah itu laki kagak jelek-jelek banget dinikahin maunya sama kambing. Na'udzubillah. Nabi yang katakan pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi ada 4 golongan dari umatku yang tiap pagi, siang, sore, malam selalu mendapatkan murka Allah. Satu di antara 4 golongan umatku adalah umatku yang bersetubuh dengan binatang, yang disebut bahimah, bersetubuh dengan binatang. Orang laki sama laki aja, perempuan sama perempuan, dia bercinta, laki dengan laki, perempuan sama perempuan, biar kata dia rajin sujud bangun tengah malam dalam tahajudnya, biar kata dia haji tiap tahun dalam perjalanannya, biar kata dia ngembarin itu Quran dalam mushafnya, dia baca, dia habis duitnya buat sodako kepada tetangga yatim dan fakirnya, tapi laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan, ibadah yang sebegitu dasar ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Lantaran syahadatnya ditolak oleh Allah. 3 golongan umat Nabi Muhammad yang ditolak syahadatnya. Syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah enggak keaji, ditolak di hadapan Allah. Siapa? Laki-laki yang demen sama laki-laki. Ar-raqib wal marhub. Laki demen sama laki, ar-raqibatu wal marhubatu, perempuan demen sama perempuan. Hindun Mamunah.
Belekai di atas tempat tidur. Bunting apa acak-acakan tuh kapuk. Ayo jom. Indun memuna lagu-laguan aja. Ucup ada, Udin ada, Mamat ada. Yang ketiga wa imamul jair, pemimpin yang durjana, yang naikin minyak goreng, yang harga sembako naik tapi ketolongan, yang bikin rakyat susah sengsara. Pemimpin yang durjana, yang hanya mementingkan dirinya dan kelompok partainya, nggak mementingkan rakyat dengan kesejahteraannya. Pemimpin yang zalim, sahadatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ntar gue pakai 2024. Lah kan calonnya gua. Pokoknya kalau saya jadi presiden, menteri perempuan adalah Ustazah Aan Nurjana. Betul nggak ya? Nih, menteri perempuan. Ibu dari sekarang minta foto, mumpung saya belum akan jadi menteri. Nah, kalau jadi menteri berat, katanya foto deh. Iya, kalau mau orang tua mau bercanda boleh. Kenapa orang tua? Maka kita beruntung punya guru Umi Ustazah Hajah Halimatus Sa'diyah, ngajak kita selamat dunia dan akhirat. Buat orang-orang yang nggak punya ongkos pergi haji, pergi umroh aja ditolongin sama dia. Betul apa enggak? Ada emang guru model kayak gitu. Jom. Saya sih belum nemuin kok. Travel banyak banget yang ngajakin join ke saya, si Oga. Kenapa? Karena nyarinya keuntungan semata sih. Jamaahnya kagak dipikirin. Saya kalau lagi ada di Mekah, Madinah sama Bang Haji David, betapa banyak itu jamaah-jamaah dari travel lain masuk ke rombongan travel Umi Ustazah Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Yang paling banyak ilmu didapat dari manasik Umi Ustazah Halimatus Sa'diyah. Berangkat umrohnya aja Oktober. Dari bulan Mei udah manasik. Dari bulan Mei udah manasik. Makanya kalau nasi bobol juga banget. Dari 5 bulan manasik, mana ada travel yang lain? Jawab. Travel yang lain manasik 2 kali pertemuan, nggak nyampe, nggak cukup, nggak dapat ilmunya, nggak jelas penjelasannya, tambahin 1 pertemuan kena cas. Betul apa gitu? Umiah. Orang udah pergi umroh, kreditnya baru sekarang ini belum lunas. Ditalangin mau Umi Halimah, mana ada guru model kayak gitu. Makanya saya doain Umi Halimah panjang umur. Kalau harus ada yang mati, yang lain aja. Umur kita kagak tahu. Bila Ijroil jasad terbujur di penggalingan, seluruh akan menggigit, seluruh badan kan kedinginan. Enak kalau ceramah depan ibu-ibu. Saya kagak capek. Kalau sedikit aja salawatan langsung disambar kayak bensin. Coba ceramah depan bapak-bapak. Bila bapak-bapak pelaga, paling cakep banget nunduk deh. Bapak-bapak beda sama ibu ya. Iya. Soalnya apa? Ibu-ibu begini jago lantaran emang dia kalau ngaji botas. Bapak-bapak kan nggak ada, ibu kan ada. Ibu botas ya. Dia mah kondangan bawa tas, besanan bawa tas, akikahan bawa tas, tahlilan bawa tas, ngaji bawa tas, aulan bawa tas, bawa tas. Karena di dalam tas ini Pak, kalau mau dibuka, Yasin, Waqiah, Kahfi, Tabarok, Nur, Surah Sajadah ada di tas. Di tas. Ratib dari Ratib Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Atos ada di tas Bu ya. Fotokopian, selawatan dari gurunya dibuntel, diikel sama karet ada di tas. Ntar ngaji belum mulai dibuka itu fotokopian salawatan, bergantian dibaca.
bajunya engkong Persija sejati Jackmania. Jackmania bulu. Jackmania. Laki-laki ngaji ke masjid, ke musola, sholat Jumat, kancing 2 udah copot baju kepake. Wah, copot kepake. Dia sama ibu-ibu kan cakep-cakep banget ini. Pikirin laki lu jangan nyengir doang. Gua ngomong ada maksudnya. Itu laki lu pikirin, urusin. Baju sampai 3 lemari, laki baju seloker. Pikirin. Nah, karena ini ada jamaah yang insya Allah akan jadi duyufur Rahman, akan melaksanakan ibadah haji akhir bulan ini bersama Umi Ustazah Hajah Halimatus Sa'diyah. Kita doain mudah-mudahan pada sehat walafiat, pada panjang umur. Ibu kalau pengen berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah, haji, umroh, sering-sering ngedoain orang yang mau berangkat, karena itu doa berbalik ke ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tetangga, saudara, guru pergi haji, pergi umroh, anterin. Kalau guru berangkat haji, berangkat umroh, ama bekelin. Anterin doang, ngapain nyempit-nyempitin aja. Mudah-mudahan ibu berangkat sama ini. Berangkat kemana? Lalu udah amin aja. Doanya belum selesai, udah amin aja. Mudah-mudahan kita yang ngedoain jamaah yang mau pergi haji bersama Umi Ustazah Halimatus Sa'diyah, lain waktu kita yang akan berangkat ke tanah suci Mekah. Biar bagaimanapun siapa sih yang nggak pengen lihat Ka'bah? Betul apa kagak? Hah? Betul apa kagak? Biasanya Ka'bah kita netesin air mata adanya di tempat sujud, di sejadah. Itu juga udah pada rontok bulunya. Lah udah 7 tahun gak ganti-ganti. Tuh Ka'bahnya ketinggalan separuh. Biasanya tuh kita ngeliat Ka'bah di lukisan-lukisan dinding, betul apa kagak? Kotak hitam, lebarnya 11 meter, 11,30 meter. 11 meter 30 cm. Tiap lebarnya itu kotaknya beda-beda. Yang paling kecil 9,7 meter. Ntar kalau nggak percaya ibu kesono bawa meteran. Bawa meteran, meterin aja. Kalau kagak jengkalin gitu. Netes air mata kita ngomong dah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dhiban wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw itamarahu tasrifan wa ta'dhiban wa takriman wa birra. Betul begitu? Main betul-betul aja apa kagak lu? Baca itu melihat Ka'bah. Alhamdulillah, emang udah kangen kita. Betapa rindu hati tidak ada, ingin rasanya melihat Ka'bah, ingin berdoa dan bermunajat di suatu tempat yang mustajabah, ingin berdoa dan bermunajat di suatu tempat yang mustajabah. Labbaik Allah. Baca semua, keluarin suaranya. Mudah-mudahan talbiyah kita menjadi penyebab Allah catat kita bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Wa ni'mat la
rezeki Mekah dan Madinah. Amin ya robbal. Buat jamaah calon haji pesan saya 3. Yang pertama, ini haji pilihan. Begitu banyak umat Islam di Indonesia yang berangkat haji cuman 150.000 orang kurang lebih. Itu pilihan, karena pilihan nanti ketika mau berangkat lurusin dulu niatnya lurusin. Niatin pergi haji karena Allah, jangan karena yang lain. Niatin karena apapun kalau udah diniatin oleh Allah, niatin kita karena Allah, nanti oleh Allah semua urusan kita menjadi nilai ibadah. Ngapain aja jadi berbuah pahala. Kenapa? Karena kita niatin haji karena Allah. Yang kedua, saya pesan banyakin kesabaran. Biar bagaimanapun 2 juta orang bakalan kumpul di Mekah, khususnya di Padang Arafah ketika wukuf tahun ini. Orang berbagai macam model, ada yang hidungnya mancung, kebangetan mancung, ada yang kebangetan pesek blesek bener, ada. Sabar banyakin, mulut dijaga, mulut. Mulut dijaga. Banyakin baca talbiyah, banyakin baca zikir, banyakin baca tasbih, banyakin baca takbir, banyakin istighfar, banyakin baca sholawat, ngatain orang, jelekin orang. Yang terakhir, banyakin doa. Karena Mekah Madinah nggak seperti Indonesia. Mekah Madinah ada tempat yang mustajab. Tapi Indonesia dan di luar Mekah Madinah nggak ada tempat yang mustajab. Ada waktu-waktu yang mustajab. Biar kata kita sholat di Masjid Istiqlal, orang-orang tarawih 23, kita 50 rakaat. Terus kita doa, belum tentu dikabul. Tapi kalau kita berdoa di Mekah, berdoa di Madinah, Nabi yang katakan ma bainar ruknu wal babu yud'a multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tengah-tengahnya ada multazam. Siapa orang yang berdiri sebentar di situ, apa yang dia minta menjadi untayan doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang nggak bisa megang Ka'bah, nggak bisa nyium Hajar Aswad, nggak bisa nyium megang dinding Ka'bah. Udah bayangin aja seolah-olah kita lagi gelantungan di pintu Ka'bah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin aja. Kan kalau kata Adit ngomong sama si Denis gitu, Denis bayangin aja, bayang. Dan kalau di Madinah ada itu, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di Masjid Nabawi, antara rumahku, kamarku, sekarang kuburku dengan mimbarku ada taman daripada taman surga. Siapa berhenti di situ sebentar, sholat 2 rakaat, doa sama Allah, semua doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin doa di sono. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji, pandang wajah-wajah satu-satu. Ini wajah yang penuh dengan harapan. Betul nggak? Saya aja berharap tahun ini pergi haji. Saya berharap, paspor saya mati. Emang duitnya udah ada, Ustaz? Alhamdulillah. Cuman orang tua saya nggak ngasih. Nggak ngasih duit. Sampai berangkat jadinya. Lurusin niatin karena banyakin sabar sambil jaga kesehatan. Yang ketiga, banyakin doa, banyakin, mumpung ada di Mekah, Madinah, Muzdalifah, Mina, terus Arafah, banyakin doa. Salam ini jamaah Majelis Taklim kaum ibu Al-Fatimiyah dan Majelis Taklim Ustazah Halimatus Sa'diyah, Majelis Taklim Ustazah Suraida, Majelis Taklim A'an Nurjana, Majelis Taklim Bunda Nur, Majelis Taklim Sarifah Ajijah, dan semua ini majelis taklim yang lain. Salam sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam rindu kami untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi Halimah berikut dengan jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa biniyati sifat sehat salam wal afiyah barakah. Tulil umur fi taatillah bi ridha la haula wala quwwata illa billah wa biniyatil qabul. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ibu-ibu maafin saya ya, maafin. Saya belum sempat minum. Makasih bawa air dari dalam. Bawa air dari lagi mau minum disuruh semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktunya susu untuk memindahkan dari nomor sosial yang sebagai pimpinan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Dan mata yang selanjutnya yaitu mungkin beliau akan meninggalkan anak-anak masih kecil seperti saja yang belajar tahu putra-putra yang masih kecil. Pasti beliau berkata, tapi kita titip sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya apapun yang kita kerjakan, insya Allah nanti kalau sudah di sana lupa semua apa yang ada di rumah. Nanti setelah kita mau kembali ke tanah baru kita tanya apa yang ada di rumah. Mudah-mudahan putra putri yang ditinggalkan oleh ibu yang berkata ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bapak-bapak